Dalam video ini, saya akan menjelaskan dan menjalankan tugas akhir kami yang berjudul Air Quality Monitoring Using Arduino and IoT. Tujuan dalam pembuatan alat ini adalah untuk melihat dan memonitoring bagaimana kondisi udara pada sekitaran sensor. Kondisi udara ini akan ditampilkan dalam bentuk aplikasi Android kepada pengguna. Masalah kami dalam pembuatan alat ini adalah box yang akan digunakan sebagai tempat sensor diletakkan belum dapat dibuat dikarenakan akrilik yang kami gunakan untuk membangun box masih dalam perjalanan. Hal ini dikarenakan adanya PSBB sehingga akrilik yang kami pesan dari Pulau Jawa belum dapat sampai kepada kami. Baiklah, komponen yang kami gunakan dalam pembuatan alat ini adalah Arduino Uno, sensor MQ7, sensor MG811, dan Wemos D1 Mini. Komponen ini akan dirangkai dan disesuaikan satu sama lain sesuai dengan skematik berikut ini. Setelah rangkaian saling dihubungkan sesuai dengan skematik tadi, saatnya kita akan mencoba dan mendemokan rangkaian tersebut sampai data ditampilkan kepada pengguna. Pertama-tama, kabel Arduino dan juga kabel USB dihubungkan ke port laptop kita. Setelah kedua kabel dihubungkan ke laptop kita akan mengupload program kepada Arduino dan juga Wemos kita. Ini adalah program yang kami gunakan untuk sensor mengambil data CO dan CO2 di udara. Sebelum kita mengupload program ini ke dalam Arduino Uno, kita harus memilih board terlebih dahulu. Di sini kita harus memilih board Arduino Genuino Uno agar program terupload ke Arduino kita. Kemudian kita memilih port yang terhubung ke Arduino kita. Di sini port yang terhubung adalah COM3. Setelah itu kita mengupload program. Dalam penguploadan ini akan membutuhkan sedikit waktu. Setelah kita selesai mengupload program tersebut, sekarang kita buka serial monitor pada Arduino IDE kita. Di sini akan ditampilkan data-data yang diperoleh oleh sensor berupa data CO2 dan juga data CO. Setelah data didapatkan oleh sensor, data tersebut akan dikirimkan ke database MySQL yang telah dibuat sebelumnya. Untuk mengirim data ke database MySQL, kita akan mengupload program ke dalam Wemos kita. Ini adalah program yang akan kita upload ke dalam Wemos D1 Mini kita. Caranya, kita harus memilih board Wemos D1 R1 dan juga port yang terhubung ke kabel USB Wemos kita. Sebelum kita mengupload program ini ke dalam Wemos, kita harus memastikan laptop kita telah terhubung ke sebuah jaringan lokal ataupun WiFi. Di sini, laptop saya telah terhubung ke WiFi atau hotspot yang bernama WiFi. WiFi yang kita gunakan harus kita masukkan ke dalam Wemos program kita. Yang kita masukkan adalah nama dari WiFi dan juga password dari WiFi tersebut. Setelah kita yakin WiFi terhubung ke laptop kita, maka kita akan mengupload program ini. Setelah program selesai diupload ke Wemos, kita buka serial monitor yang terdapat pada program ini. Pada serial monitor ini
akan ditampilkan bahwa Wemos sedang menunggu koneksi dengan WiFi milik kita. Setelah terhubung pada Wemos, serial monitor akan menampilkan WiFi connected dan IP dari WiFi yang kita gunakan. Pada program kami ini, kami membuat waktu dalam mengirim data ke dalam MySQL. Waktu yang kami gunakan adalah 5 menit. Jadi, setiap 5 menit, data yang didapatkan sensor akan dikirimkan dan disimpan ke dalam database MySQL. Dapat dilihat bahwa Wemos telah mendapatkan data sensor dan telah mengirimkannya secara real-time ke database. Data yang berada di dalam database MySQL akan disimpan secara looping menggunakan urutan. Untuk melihat apakah data ini telah masuk ke dalam database, kita akan membuka database kita. Di sini kita dapat melihat bahwa data dari program tersebut ataupun data yang didapatkan sensor telah disimpan ke dalam database kita yang bernama DBCO. Data inilah yang akan digunakan dan akan ditampilkan dalam aplikasi Android kita. Untuk menggunakan aplikasinya, terlebih dahulu kita harus menginstal aplikasi tersebut ke Android kita. Pasangkan. Kita akan menunggu sampai aplikasi terinstall. Setelah terinstall, kita buka. Ini adalah tampilan dari aplikasi yang akan kami gunakan. Agar data yang tersimpan dalam database MySQL ditampilkan dalam aplikasi ini, kita harus menggunakan jaringan yang sama dengan jaringan yang kita gunakan pada laptop kita. Jadi, kita harus mengatur jaringan yang kita gunakan pada Android kita ini. Setelah kita mengaturnya menjadi jaringan yang sama dengan jaringan pada laptop kita buka kembali aplikasi yang kita buat. Di sini kita akan diminta memasukkan IP address. IP address yang dimaksud adalah IP dari PC kita ataupun laptop kita dan juga folder yang tempat kita menyimpan database kita itu. Di sini saya akan memasukkan IP yaitu 192.168.43.246 dan nama dari folder penyimpanan database kita. Kemudian kita tekan Go. Nah, di sini kita akan melihat data yang telah didapatkan oleh sensor telah masuk ke aplikasi kita. Data terakhir yang diterima oleh sensor adalah di mana CO memiliki kadar 3 dan CO2 memiliki kadar 25. Bukan hanya menampilkan data dalam bentuk grafik dan juga kadar CO dan CO2, aplikasi ini juga akan menampilkan informasi mengenai kondisi udara terkini yang diterima oleh sensor. Kondisi ini akan ditampilkan pada tempat pemberitahuan pada handphone pengguna masing-masing. Ini berguna agar pengguna lebih mudah dalam mengetahui kondisi udara tanpa harus membuka aplikasi tersebut. Untuk melihat apakah alat yang kita buat ini berfungsi dengan baik, saya akan mencoba memberikan asap di sekitaran sensor. Di sini saya akan memberikan asap pada sensor dan kita akan melihat apakah data yang diterima sensor akan mengalami peningkatan atau sebaliknya. Setelah kita memberikan asap kepada kedua sensor, maka
Data yang diterima oleh sensor ini akan ditampilkan ke dalam aplikasi pada Android kita. Di sini pada grafik terlihat bahwa ada kenaikan terhadap kadar CO di dalam sensor yang telah kita buat tadi, di mana yang tadinya kadar CO2 adalah 48, sekarang naik menjadi 129, dan kadar CO yang tadinya 2 sekarang naik menjadi 4. Dari hasil ini, pada bagian informasi akan terjadi perubahan, di mana tadi kondisi udara di sekitaran sensor adalah baik, namun sekarang kondisi udara di sekitaran sensor menjadi rendah. Dari percobaan ini, maka dapat disimpulkan bahwa sensor dapat berjalan dengan baik dan dapat mengambil data sesuai dengan kondisi di sekitarnya. Demikianlah demo kami mengenai tugas akhir kami. Jika ada kesalahan, kami ucapkan mohon maaf. Terima kasih.